Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, para wali mahasiswa yang sudah hadir pagi ini di media virtual melalui aplikasi Zoom. Hari ini adalah serial diskusi yang kedua yang dilaksanakan oleh program studi ilmu pemerintahan yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Ali Rozikin. Kemudian pemantik diskusi hari ini yang pertama dari Pak Krisno Hadi, pakar pemerintahan. Kemudian di Kota Malang. Insya Allah nanti kita hal-hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan optimalisasi peran pemerintahan desa, kelurahan, dan penanganan COVID. Kami persilakan Novi yang Ali. Baik, terima kasih Pak Kamil atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Krisno Hadi dan Pak Agus Purwanto yang telah hadir di dunia virtual ya Pak. Kita pakai aplikasi Zoom. Saya kira tidak masalah, bagaimanapun kita tetap berkontribusi secara ilmiah kepada masyarakat. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa dan para Bapak Ibu wali Bapak mahasiswa yang mungkin ada 1-2 hadir, dan yang saya hormati juga Ibu Mada sekaligus sebagai dosen ilmu pemerintahan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan rule-nya ya. Jadi teman-teman untuk yang hadir di sini silahkan untuk di-unmute dulu ketika nanti proses pemaparan dari pemateri agar tidak mengganggu ketika proses penyampaian materi. Ya. Kemudian nanti akan dibagi 2 sesi ya. Jadi nanti yang pertama dari Pak Kris, kemudian yang kedua Dari Pak Pursit. Pak Agus dulu. Ya biaran. Oke, Pak Pur dulu. Biar pengalaman realnya dulu, pengalaman realnya. Baik, gitu ya Pak G. Oke. Jadi nanti yang pertama dari Pak Pur, karena beliau adalah praktisi, kebetulan juga Lurah Purwodadi. Jadi mungkin nanti akan memberikan pengalaman dan insight dari secara praktika di masyarakat itu bagaimana. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari Pak Kris, dilihat dari sisi konseptualnya, dari teoritiknya bagaimana, dan karena beliau juga punya expert terutama di pemerintahan desa. Saya kira itu. Nanti saya sekali lagi buat teman-teman untuk saya minta di unmute ya, karena kalau tidak seperti itu nanti akan mengganggu bagi pemateri. Baik, langsung saja nggih Pak Pur. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati semuanya saja peserta di dalam webinar lah bahasanya begitu ya, di dalam aplikasi Zoom meeting ini. Yang jelas saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran di mana pelaksanaan penanganan COVID-19 ini pada level kelurahan gitu ya. Karena memang berkaitan dengan ini sangat-sangat luar biasa, dan izinkan juga saya sedikit share screen ya, materi yang nanti barangkali itu bisa sebagai bahan juga bagi kita semua barangkali secara umum, agar ya kita punya gambaran lah kayak apanya. Tetapi ini yang paling paling sifatnya sangat global gitu ya, sangat global. Izinkan saya share ya, share screen. Apakah ini bisa dilihat? Belum. Oh, belum bisa dilihat. Belum. Oke. Oh iya, sebentar. Pakai bawahnya Mas, sing hijau. Oke, betul. Share screen ya. Share screen. Oke, share screen.
muncul. Nah, Bun. Nggih. Betul, Nggih. nggih. Baik, secara cepat saya akan jelaskan karena ini juga waktunya terbatas. Saya menyebutnya affiliate the last quarters of COVID-19 pandemic. Jadi saya menganggap desa atau kelurahan ini adalah sebuah benteng terakhir ya, dari penanganan COVID-19. Karena memang kalau kita lihat ya, sekarang perkembangannya itu sangat luar biasa. Barangkali dalam sejarah kemanusiaan, kita beruntung atau bahkan kita juga bersedih kenapa di masa kita barangkali kita mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini dalam ratusan tahun barangkali baru terjadi seperti sekarang ini, di mana secara global pandemik ini telah menginfeksi hampir keseluruhan negara yang ada di dunia. Ini luar biasa. Yang semula barangkali kita menganggap bahwa ini bukan pandemik, ini sama saja seperti MERS, kemudian SARS dan lain sebagainya, flu burung, tetapi kenyataannya luar biasa. Contoh misalnya sekarang kita masuk ke Indonesia, pada saat awal-awal kita tahu bahwa para petinggi kita itu bahkan menganggap persoalan ini sebagai persoalan yang tidak esensial, bahwa itu nanti akan hilang sendiri gitu. Makanya banyak jargon guyon-guyon di mana kita mengetahui bahwa itu diucapkan oleh para petinggi. Ini kita sedih sebenarnya, kita sedih. Seperti ngomong flu COVID-19 ini tidak akan bisa masuk karena perizinannya yang perizinannya yang sulit di Indonesia. Kemudian karena rakyat Indonesia kuat karena biasa makan bakso granat dan lain sebagainya sehingga kebal. Kemudian juga bicara yang sifatnya agak mendekati teoretikal begitu, yang mengatakan bahwa pada suhu tertentu misalnya ini di Indonesia itu tidak mungkin bisa terpapar secara masif seperti di negara-negara lain karena suhunya suhu tropis. Nah, informasi awal seperti itu sangat luar biasa, itu melenakan kita sehingga kita tahu perkembangannya adalah luar biasa. Seperti yang terlihat di layar saya, ini kita fokus saja pada posisi grafik itu, di mana grafik itu yang semua negara sebenarnya kita melihatnya harus pada posisi kalau bisa flat, barangkali kalau bisa juga menurun begitu ya. Sehingga penanganannya bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi kenyataannya sampai detik ini kita masih melihat grafik yang terus meningkat gitu. Beberapa istilah, misalnya beberapa yang kita temui dalam istilah kesehatan dan lain sebagainya, itu juga semuanya sudah dirangkum pada sebuah panduan sebenarnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Apakah itu yang disebut PDP, ODP, OTG, dan lain sebagainya. Semuanya saja itu. Tetapi yang jelas kita sudah melihat bahwa sekarang ini situasi di Indonesia sebenarnya itu sangat-sangat luar biasa mengerikannya. Jadi kalau kita bicara tentang regulasi, itu sudah disiapkan regulasi yang dari Kementerian Kesehatan yang masuk pada pedoman. Kita nggak akan berbicara itu. Kemudian kita juga melihat regulasi ini itu dibuat. Begitu dinyatakan bahwa keadaan darurat corona di Indonesia, maka regulasi itu dibuat mulai dari pusat sampai dengan daerah. Ini luar biasa juga. Bahkan regulasi itu sudah sampai pada lintas kementerian dan lembaga. Pertanyaannya sekarang, ketika kita berbicara regulasi itu ternyata luar biasa kesulitan kita di lapangan untuk melaksanakan itu karena sebenarnya lemahnya sinkronisasi, lemahnya koordinasi, bahasa klasik tapi real yang kita hadapi di lapangan adalah seperti itu. Ini sampai detik ini yang terjadi adalah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara penanganan, maka dari pusat ke daerah sudah ada sebuah kelembagaan yang kemudian ini menyatukan kita yang disebut dengan gugus tugas ya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu, yaitu secara nasional, kemudian dari provinsi, kabupaten, sampai kelurahan dan desa. Sampai kelurahan dan desa itu ada regulasinya. Tapi itu tadi yang pointers yang saya ingin sampaikan bahwa regulasi ini dari pusat ke daerah, kemudian juga harus melaksanakan regulasi lintas sektor kementerian lembaga itu sampai pada tingkat daerah. Dan itu jujur saja itu memang bahasanya itu sangat susah untuk disinkronkan atau dilaksanakan pada level kebijakan di tingkat paling ujung. Maka saya mengatakan bahwa desa kelurahan ini sebenarnya adalah sebuah benteng terakhir. Saya lanjut. Nah, kita langsung aja masuk ke Kota Malang. Kota Malang itu juga sudah menetapkan
kejadian luar biasa bahasanya, kalau dalam istilah kesehatan kami menyebutnya sebagai kejadian luar biasa. Itu pun jujur saya sangat saya sangat getol untuk menyatakan itu karena saya melihat, karena keilmuan saya kebetulan di bidang itu juga tentang epidemiologi dan penyebaran penyakit, sehingga saya berusaha meyakinkan para pengambil kebijakan di level kota bahwa ini sesuatu yang harus ditangani secara serius. Maka dinyatakanlah kejadian luar biasa, dan sampai dengan ini kemudian kita juga tahu bahwa Kota Malang itu juga masih belum bisa flat ya, grafiknya belum bisa, bahkan ada beberapa pertambahan. Kita langsung masuk pada proses penanganan COVID itu, kalau secara umum kan sebenarnya kalau saya bagi secara sederhana adalah sifatnya yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sama, di istilah medis lah, bahasanya saya seret istilah kepemerintahan, tapi istilah medisnya saja. Jadi seperti itu, ada 4 bagian ini yang harus kita lakukan. Kemudian sekarang langsung menginjak ke fungsi desa dan kelurahan, ya, fungsi desa dan kelurahan. Seperti misalnya di kelurahan itu adalah fungsi promotif. Yang pertama, promotif ini dari awal kita sudah memberikan berbagai informasi, sosialisasi, diseminasi tentang apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Tetapi tentu saja ini juga pemahamannya agak berbeda-beda karena itu tadi semua kementerian dan lembaga itu juga mengeluarkan sendiri-sendiri bahasanya itu. Protapnya itu mengeluarkan sendiri-sendiri mulai dari pusat sampai dengan daerah gitu ya. Sehingga kita kalau di tingkat kelurahan itu promotif ini yang kita gencar kita lakukan kepada masyarakat, dan itu pun susah karena bahasanya masyarakat juga awam tentang masalah-masalah kesehatan, apalagi ini menyangkut pandemi global yang sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Yang kedua, itu tentu saja level kita, domain kita adalah berupaya secara preventif, menyegah agar penyebaran atau transmisi dari COVID-19 ini tidak sampai pada wilayah kita. Dan itu yang agak susah ya. Itu yang agak susah karena memang masyarakat kita sekali lagi belum tumbuh sampai detik ini, saya katakan belum tumbuh sebuah kesadaran bahwa ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbahaya. Dan bahkan saya mengatakan kalau kita bicara perbandingan di beberapa negara, Amerika kurang apa gitu ya, Italia kurang apa, Jerman kurang apa, Jepang pun kurang apa. Artinya dari sisi infrastruktur, teknologi, sumber daya manusianya dan lain sebagainya luar biasa. Meski begitu ternyata tingkat kematiannya juga masih sangat-sangat tinggi. Nah di Indonesia itu juga masih terjadi silang sengketa, makanya kemudian beberapa rilis mengatakan bahwa apa yang disampaikan di website COVID-19 itu ternyata tidak sepenuhnya akurat, dikatakan begitu, sehingga banyak media-media samping itu menyatakan bahwa ternyata itu luar biasa. Misalnya jumlah yang meninggal dan lain sebagainya, itu tidak usah kita bahas, tetapi teman-teman bisa melihatnya di berbagai media. Kemudian ada pembentukan kelembagaan yang saya sampaikan tadi. Pembentukan kelembagaan itu yang paling utama adalah gugus tugas. Jadi di tingkat kelurahan itu ada juga sebuah gugus tugas yang ketuanya adalah lurah, kemudian juga para tokoh masyarakat gitu ya, yang semuanya teraktif pada institusi kelembagaan di kelurahan. Kemudian yang paling penting di sini adalah melibatkan garda terdepan yaitu RW dan RT. Itu sebagai bagian atau sebagai anggota daripada gugus tugas pada level paling ujung yaitu di tingkat kelurahan. Kalau untuk di tingkat RW RT tidak ada, tapi gugus tugas itu secara nasional itu sampai pada ujungnya, paling ujung adalah tingkat kelurahan. Kemudian juga pada level penegakan protap kesehatan. Kita juga menerapkan juga protap kesehatan yang standarnya adalah dikeluarkan tentu saja oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi juga demikian juga karena Kementerian Kesehatan juga bagian dari gugus tugas secara nasional, itu juga dikeluarkan oleh berbagai kelembagaan. Lembaga dan kementerian saya sebut. Lembaga dan kementerian, di mana protap kesehatan itu harus kita tegakkan kepada masyarakat. Contohnya adalah PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat misalnya. Ya samalah seperti misalnya kita cuci tangan dan lain sebagainya. Seperti kita di kelurahan, kita tegakkan juga protap itu. Karena kita juga melayani berbagai masyarakat yang kita juga nggak tahu sebenarnya dari mana saja mereka, historinya, histori bepergiannya juga kita nggak mungkin anamnese atau kita dialogkan itu secara lebih lengkap, nggak mungkin, sehingga akhirnya kita memakai termogan. Jadi pengukur suhu, kemudian protap cuci tangan, kemudian wilayah utama itu adalah wajib pakai masker, misalnya begitu, protap. Kemudian juga penegakan protap
di dalam penegakan ya, saya sebut pelaksanaan dan penegakan, karena di dalam menangani COVID-19 ini kemudian banyak sekali semuanya mengeluarkan regulasi, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian PAN, siapa saja, bahkan Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan ibadah dan semuanya saja mengeluarkan protapnya sendiri-sendiri, dan di ujungnya adalah kami ini harus menegakkan. Kemudian yang berikutnya adalah monitor dan evaluasi. Ini harus kita laporkan karena ini juga tiap hari perkembangannya harus kita laporkan tiap hari. Bahkan ketika ada kasus khusus, contoh saja di wilayah saya barusan kemarin itu juga ada 2 positif ya, 2 positif. Jadi pertambahan di Kota Malang yang kemarin 14 atau berapa itu 2-nya adalah saya sumbang, kami yang nyumbang. Ya sedih sih sebenarnya, itu di sebuah tempat itu kita menyumbang 2 positif baru. Ini juga saya katakan ini harus segera kita laporkan sehingga kita juga tahu bahwa perkembangannya ini menuntut sebuah kecepatan penanganan. Dampak, sekarang kita bicara dampak. Yang paling utama tentu saja medis ya, medis. Dampak medis mana untuk wilayah kami, wilayah saya termasuk sangat besar karena positifnya kalau total berarti ada sekitar 3, tetapi ODP-nya luar biasa. Kalaupun yang dilaporkan itu tidak sampai 15, saya katakan di sini saya katakan bahwa ODP, orang dalam pemantauan, itu lebih dari 25 orang. Dan itu terus berkembang, karena kita nggak mungkin tracing seakurat mungkin, tidak mungkin. Karena itu tadi, kelemahan di kelurahan kayak gitu. Kemudian secara ekonomi, luar biasa juga. Secara ekonomi pastilah dampak yang paling dirasakan semua orang, semua warga, itu selalu berbicara tentang dampak ini terkait dengan ekonomi. Jadi itu yang paling mendasar karena memang dampak ekonomi ini ujung-ujungnya juga nanti barangkali kita bisa diskusikan, kita sudah pada level bersiap untuk dalam keadaan riot atau chaos lah gitu ya, keadaan chaos. Bahkan ini sudah diinisiasi oleh beberapa lembaga secara nasional karena memang kalau kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini tentu itu akan luar biasa. Yang terakhir masalah sosial ini juga luar biasa ketika banyak pendatang yang dari epicentrum, zona merah misalnya, ini contoh di kami, itu kita kan harus menegakkan protapnya. Itu sangat luar biasa. Bahkan ada masyarakat yang dengan tegas menolak kalau bukan warga asli. Misalnya ada keluarga yang punya saudara gitu di wilayah saya, itu ada warga banyak di lingkungan itu menolak mereka untuk diusir. Itu luar biasa juga. Artinya secara sosial ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa karena ketakutan, karena pemahaman yang kurang dan lain sebagainya, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Nanti kita dalami di dalam diskusinya. Kemudian kendala ini. Sumber daya pasti. Di kelurahan ini sumber dayanya sangat terbatas. Bahkan kita bicara infrastruktur juga. Infrastruktur itu artinya ya semua hal yang terkait dengan penanganan COVID ini kita sangat lemah. Sangat lemah. Karena kecepatan pengalian anggaran. Ini nanti Pak Kris biar bicara pengalian anggaran. Ini di tingkat kelurahan tidak diberi kewenangan. Yang diberi kewenangan adalah di tingkat kota. Semua rasionalisasi anggaran di tingkat kota. Sehingga memang ada kendala birokrasi juga itu. Sehingga kalau kita harus mengajukan kota dan itu lambatnya luar biasa. Sampai detik ini juga rasionalisasi seperti dalam regulasi edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri juga belum bisa berjalan. Kemudian yang kedua, sinkronisasi kebijakan. Sama, itu tadi yang dari awal sudah saya inisiasi, bahwa sinkronisasi kebijakan pada tingkat di kelurahan saja kita bicara, karena terlalu banyaknya kebijakan yang harus kita laksanakan, kita bingung. Kadang-kadang kebijakan itu memang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ini yang menarik, distorsi informasi yang luar biasa. Di zaman yang sekarang ini, distorsinya luar biasa. Jadi masyarakat itu gampang sekali atau mudah sekali termakan oleh informasi-informasi yang kadang memang benar, tapi kadang menyesatkan. Contoh misalnya beberapa media menyebut bahwa kembali ke konteks virus ini, COVID-19 ini, dianggap sebagai sesuatu yang ringan, enteng. Bahkan orang yang tiba-tiba tidak ahli menjadi ahli, gitu ya. Orang yang tidak ahli menjadi ahli. Orang yang tidak punya kompetensi diundang di media, kemudian bicara tentang itu, yang ngomong bla 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 bla, yang semuanya sangat bertentangan. Saya paham itu karena memang basic saya epidemiologi. Kalau dia katakanlah seorang ahli virus, tetapi dia tidak punya basic epidemiologi, maka dia tidak akan paham bagaimana transmisi ini, bagaimana kedepannya dan lain sebagainya.
Ini yang harus kita bahayanya harus kita lawan di masyarakat sehingga kita juga memberikan informasi yang benar. Makanya kita membuat grup-grup berkaitan dengan COVID ini pada level masyarakat. Jadi yang saya ingin sampaikan yang terakhir bahwa di tingkat kelurahan, saya sebut sebagai benteng terakhir. Kelurahan itu lebih pada korban kebijakan ketika kita bukan korban, pelaksana atau kalau di ujungnya kita nggak sukses disebut korban. Tapi sebagai pelaksana kebijakan di mana kebijakan ini ditentukan oleh level yang pada tingkat atas. Contoh misalnya, kemarin untung-untungnya kemudian berubah. Pada saat awal kita masih terjebak pada narasi pulang kampung atau mudik begitu ya. Tetapi yang sudah ada di kami, di kelurahan kami, itu sudah banyak yang saya sebut menjadi sebuah kasus yang saya sebut sebagai migration case. Bukan imported case, bukan local transmission, bukan, tetapi migration. Jadi yang, ya saya tidak akan ngomong ini mudik atau pulang kampung, pokoknya datang dari daerah epicentrum di Jakarta, ini harus kita tegakkan, kita harus awasi. Bayangkan, kalau aparat kami sampai di tingkat RW, RT, ada 15 saja, di mana mereka berjalan protap, dia harus mengisolasi diri dan lain sebagainya selama 14 hari. Sumber daya kami yang tidak ada. Ya. Belum lagi juga kemampuan kompetensi medisnya misalnya. Ini apakah berbahaya atau tidak? Ini kan juga harus harus dipikirkan. Yang ada adalah gugus tugas yang misalnya dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan juga jumlahnya orang sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita mengawasi jumlahnya 17.000 lebih. Misalnya katakan warga gitu ya. Belum lagi kita bicara yang ODP dan lain sebagainya. Belum lagi bicara yang paling berbahaya sekarang yang disebut OTG, orang tanpa gejala yang istilah kami di epidemiologi saya nyebutnya sebagai silent carriers. Ini sangat luar biasa. Karena memang yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kemungkinan melihat keadaan yang ada di Indonesia ini akan berlangsung lama. Jadi 14 hari hanya pada masa inkubasi yang sudah ditetapkan oleh WHO itu tidak akan berlaku di kita. Karena apa? Sinkronisasi kebijakan tadi tidak tegas dari awal. 14 hari bagi yang terkena di H1, 14 hari selesai. Lah kalau yang kena di hari ke-14, maka dia butuh 14 hari lagi. Karena kebijakan yang tidak tegas tadi. Ini terus berlangsung dan menurut saya ini akan lama. Ini akan sangat lama sehingga kita harus bersiap. Di ujungnya nanti, makanya harus ada contingency plan. Karena jelas kalau kita berbicara, sekarang nggak ada pilihan lagi mau memilih ekonomi atau memilih medisnya gitu. Dua-duanya sudah nggak bisa dipilih. Ekonomi pasti hancur, secara medisnya kita juga masih terus naik grafiknya. Sehingga ini memerlukan perhatian kita semuanya. Dan kalau sampai di desa, ya yang terakhir, ini sampai di desa itu sudah tidak bisa mengatasi ini, karena migration case tadi yang tidak dilarang dari hulunya, maka di hilirnya, maka saya betul-betul khawatir dan saya sangat menyayangkan kebijakan ini sehingga kalau nanti sampai di desa itu sudah banyak dan ini sudah terbukti di desa-desa sudah banyak yang terpapar tertular ini maka hancurlah Indonesia saya sebut ini bisa menjadi kiamat kubro kali ya atau apapun lah begitu ya tapi ini yang saya khawatirkan kira-kira sebagai pengantar seperti itu yang nanti barangkali bisa kita dalami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Pur atas materinya yang sangat luar biasa dan saya kira memberikan insight secara praktika ya bagaimana kelurahan menghadapi pandemi ini, baik dari sisi tataran kebijakannya atau dari sosialnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pemateri kedua nih Pak Kris ya, nanti setelah dari situ membuka sesi pertanyaan. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Monggo Pak Kris, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Pur tadi bahwasanya ada banyak hal yang harus dibenahi. Saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa besarnya dampak COVID ini ada 4 hal minimal yang perlu kita camkan. Pertama, karena media sosial. Media sosial itu memberikan informasi yang simpang siur.
seperti sampaikan tadi bahwa virus ini tidak berbahaya, virus ini lemah, virus ini seperti lemak yang dibasuh dengan pencuci piring saja bisa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya lebih dari 30 orang dokter yang meninggal. Berapa yang konon katanya ada 2.000 orang yang meninggal. 2.000 orang, bukan 1.500-an. Ini sehingga simpang siur ini membuat satu sisi keresahan masyarakat, pada sisi lain juga masyarakat semakin bandel karena ada informasi bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya. Itu yang pertama. Bahasanya saja secara kosakata tidak pas antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kemudian yang kedua, sikap masyarakat. Fenomena ini aneh. Fenomena ini antisosial. Fenomena ini betul-betul di luar jangkauan pemikiran kita. Orang dilarang berkumpul padahal semua orang suka berkumpul. Orang dilarang mudik padahal dari nenek moyang praktek mudik itu luar biasa. Sehingga ini semua menjadi punya resistensi yang luar biasa dari masyarakat. Kemudian sikap masyarakat yang abai karena informasi yang tidak jelas tadi. Masyarakat tidak patuh pada misalnya PSBB, ada yang tetap sholat, ada yang tetap kasus di Pacitan misalnya kepala kantor Departemen Agama sehabis pulang dari Surabaya ketika dicek ternyata positif, tetapi mereka OTG, orang tanpa gejala. Akhirnya dia mau dikarantina, suatu saat dia potong rambut, tukang cukurnya kena, orang yang cukur di tempat pemotongan itu juga kena, akhirnya jadi 9 orang yang positif. Ini contoh sederhana saja betapa pejabat pemerintah pun juga kadang tidak patuh, ini kan repot ini. Ini ya sehingga masyarakat menjadi sangat abai. Kemudian yang keempat itu adalah keraguan sikap dari pemerintah sendiri. Kalau pemerintah ini sudah terjadi ya. Kalau pemerintah sejak Januari itu percaya pada beberapa pakar bahwa Indonesia harus segera lockdown, maka penyebarannya tidak sampai detik ini. Pada saat yang sama, bulan Januari, Februari itu, pemerintah mendatangkan pekerja dari Cina yang sangat banyak. Konon kabarnya seperti itu. Nah, pilihan kebijakan yang berikutnya akhirnya menggunakan terminologi kebencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Terminologi kebencanaan ini dianggap bencana non-alam atau bencana sosial. Oleh karena itu, penanganan teknisnya adalah oleh BPBD. Gugus tugasnya dipimpin langsung oleh BPBD. Kemudian bergeser bencana sosial itu ke bencana kedaruratan kesehatan. Pemerintah ragu untuk langsung lockdown. Pemerintah ragu tuh, karena lockdown itu risikonya pemerintah membiayai kebutuhan dasar, bahkan kebutuhan binatang ternak. Itu di pasal berapa saya sudah mencatat, di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan. Kalau itu dipakai, maka anggaran pemerintah banyak yang terserap untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Rupanya banyak dugaan, banyak para pengamat yang mengatakan pemerintah tidak mau itu. Sehingga ragu-ragu dengan membuka apa yang disebut dengan PSBB. PSBB, pilihan kebijakannya akhirnya PSBB. Ini masih dalam kerangka kedaruratan kebencanaan sosial. Nah, tingkat kedaruratan itu kedaruratan bencana baik sosial maupun alam, kemudian yang naik lagi adalah darurat sipil, baru kemudian darurat militer. Nah, sebelum kedarurat sipil ini masih darurat bencana. Masih darurat bencana. Nalarnya pengendali kekuatan adalah pada di BNPB. Tapi secara teknis bekerja sama dengan kesehatan karena darurat kesehatan. Ini logika hukumnya. Logika hukumnya. Nah,
ketika pemerintah masih berkutat ini adalah kedaruratan kesehatan dan kedaruratan bencana sosial, tidak langsung ke lockdown, pilihannya tidak langsung karantina wilayah, masih karantina orang sakit, karantina kesehatan, bukan karantina wilayah, ini nanti akan terus persebarannya, seperti kata Pak Pur tadi, persebarannya akan secara terus-menerus semakin meluas. Orang dilarang tarweh, masih tarweh. Orang dilarang masih melakukan hal yang sama. Ini agak membahayakan. Apalagi pemerintah tidak tegas. Seandainya tegas, maka pilihan kebijakan karantina wilayah atau lockdown itu akan menjadi pilihan yang baik. Tapi risikonya memang besar. Pemerintah harus menanggung semua biaya hidup. Karena semua aktivitas dihentikan. Kita bayangkan dampak sosial bagi kelas menengah, bukan kelas bawah saja, kelas menengah dulu. Misalnya seorang penerbang dengan gaji 50 juta per bulan, kemudian berhenti sama sekali tidak mau menerbangkan pesawat, sehingga sama sekali dia tidak punya gaji, risiko kerugian maskapai penerbangan juga begitu, pesawatnya tidak ada yang jalan. Nah itu jika lockdown, padahal tanpa lockdown pun pesawat sudah dihentikan. Inilah keraguan pemerintah. Sehingga saya sepakat dengan Bang Refli Harun bahwa sekarang ini tidak ada pilihan kebijakan yang tepat. Karena semua serba salah. Maju kena, mundur kena. Lockdown sudah kadung campur baurnya masyarakat, antar wilayah. Kemudian kalau hanya PSBB, masyarakat susah dikendalikan. Ini yang menjadi rumit dalam rangka pilihan kebijakan. Pemerintah ingin tidak terlalu rugi, tetapi akhirnya pengennya untung tapi malah buntung, kira-kira begitu. Dan yang keempat, saya kira skop area yang Indonesia yang terlalu besar, sehingga kalau karantina wilayah pun ini bukan pilihan kebijakan yang gampang, karena banyak jalan tikus antar wilayah. Sementara pengawas instrumen kebijakan untuk lockdown atau karantina wilayah itu sangat kurang, sehingga masyarakat bisa delusup sana, delusup sini. PSBB saja, kemarin masih kecolongan bis antar lintas Sumatera masuk Pacitan. Sesampai di Pacitan dikembalikan lagi. Bukan soal itu, tetapi kalau pemerintah pusat tegas sejak pintu utama di Lampung, saya kira tidak terjadi sampai ke Pacitan. Ini yang betul-betul ini soal ketidaktegasan pemerintah. Karena betapa sulitnya menata wilayah sebesar ini. Tidak seperti misalnya New Zealand yang sekarang sudah memproklamirkan membuka lockdown dan semua aktivitas sudah bebas kembali. Karena wilayahnya sempit. Vietnam juga begitu, sempit sehingga mudah untuk di lockdown. Tapi kalau Indonesia meskipun di lockdown bisa jadi masyarakat ngelesep ke sana kemari. Nah, itu saya kira itu dari kebijakan yang perlu saya tegaskan kembali. Sebenarnya sejak awal kalau di bulan Januari 2020 itu pemerintah hirau terhadap bencana yang terjadi di Wuhan, maka langsung mengadakan lockdown hanya beberapa hari saja, mungkin 2 minggu sudah selesai. Tetapi karena 2 bulan kemudian diketahui tanggal 2 Maret kita ada yang positif, sebegitu besar percepatan penyebarannya. Ini yang perlu saya tegaskan. Ini sudah barang kadung, kalau kita berpikir ke belakang tidak ada gunanya, tetapi berpikir ke depan juga sangat rumit. Sangat rumit. Ini betul-betul pemerintah desa, kelurahan adalah benteng terakhir pertahanan. Kalau pemerintah Jakarta tidak tegas, masyarakat masih diperbolehkan pulang kampung karena memang boleh, kata Presiden, karena memang boleh, maka yang berisiko seluruh biaya, seluruh resiko adalah pemerintah desa. Pemerintah desa. Syukur-syukur ada desa yang sudah antisipasi dengan rumah karantina. Tetapi beberapa desa tidak siap. Tidak siap. Bahkan Kabupaten Pacitan tidak ada yang siap desanya untuk membuat rumah karantina. Ini contoh yang paling gampang. Karena saya tahu, saya informasi ke Pacitan terus,
Ini tidak ada yang desa yang punya rumah karantina. Sehingga kalaupun nanti kedatang, ya walau alam bisa tinggal kesadaran masyarakat, bisakah dia melakukan karantina pribadi. Saya kira itu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemerintah, dan menurut saya keterlambatan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, sehingga pemerintah sekarang ini sudah kehilangan cara bagaimana mengendalikan epidemi ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi ya. Jadi nanti saya buka untuk 3 penanya. Siapa yang akan bertanya silakan disebutkan namanya, kemudian ditujukan ke Pak Kris atau Pak Pur atau kedua-duanya, gitu ya. Jadi nanti kita buka untuk sesi pertama 3 orang penanya dulu. Baik, silakan. Nama saya Arif Rahman Saleh. Mengapa sih wabah virus corona bisa menyebar secara banyak? Apakah mungkin penyebabnya orang Cina datang ke seluruh negara? Baik, Arif, pertanyaannya untuk 2 pemateri atau untuk untuk 1 pemateri saja? Semua. Ya. Oke. Baik, Boleh terima kasih. boleh masuk Pak Ali. Oke, silakan Mbak Mada. Iya. Mungkin lebih ingin mengetahui respon dari Pak Pur. Tapi terima kasih untuk paparan dari Pak Kris dan Pak Pur. Semuanya sungguh mencerahkan. Langsung saja Pak. Begini, menurut saya COVID ini kan memberikan dampak kepada semua level masyarakat, baik itu kelas menengah maupun kelas menengah ke bawah gitu. Nah, permasalahannya yang saya lihat adalah orang yang memang sudah terdata sebagai orang berpenghasilan rendah atau istilahnya sudah terdata sebagai orang miskin, itu kan mereka sudah jelas Pak, sudah ada skema bantuan untuk mereka gitu. Ibaratnya lebih terjamin lah karena mendapatkan perhatian lebih dari lembaga di tingkat RT, RW maupun kelurahan. Intinya sudah ada skema bantuan untuk masyarakat miskin di suatu daerah gitu. Nah, masalahnya adalah ketika COVID ini memberikan dampak lanjutan, yaitu muncul orang miskin baru, Pak. Gitu. Orang miskin baru yang saya maksud adalah seperti orang-orang yang pulang kampung ini, yang berasal dari zona merah atau berasal dari epicentrum, mereka pulang tidak memiliki income, tidak memiliki penghasilan, dan otomatis mereka menjadi beban tambahan untuk lembaga setempat, untuk lurah setempat gitu. Nah, apakah di level kelurahan sebagai benteng terakhir memiliki antisipasi Pak menghadapi kelompok orang miskin baru ini? Ini istilah saya sendiri ya Pak, mungkin saya nggak tahu, mungkin di pemerintahan sudah ada istilahnya, tapi saya melihat kelompok ini juga kelompok yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu, bahwa oke, orang yang terdaftar sebagai orang miskin sudah jelas skema bantuannya, tapi bagaimana dengan orang miskin baru ini yang menjadi miskin, menjadi tidak mampu, menjadi berpenghasilan rendah karena COVID gitu. Nah, yang saya tanyakan intinya adalah apakah di level kelurahan sudah ada antisipasi Pak untuk saudara-saudara kita di dalam kelompok orang miskin baru ini gitu. Sekian Pak Ali, terima kasih. Atau nuhun Pak Pur. Terima kasih Mbak Mada. Satu lagi, boleh teman-teman yang lainnya? Oh ya, silakan Cahyani. Mohon maaf, Cahyani bisa untuk lebih jelas lagi karena suaranya kurang begitu jelas, nggih. Oh, iya. Pertanyaan saya ulang ya. Jadi saya bertanya tentang permasalahan cadangan makanan. Kan kita itu harus fokus ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Jelas untuk saat ini kan kesehatannya. Nah, kalau misalnya di desa itu kan mereka punya misalnya hasil panen dan lain sebagainya gitu kan ya Pak ya. Nah itu sebenarnya saat
ini semuanya sudah PSBB, Kota Malang Raya PSBB. Jadi untuk mereka itu seperti apa kelanjutannya dari hasil makanan di Indonesia itu juga seperti apa? Sekian. Baik, terima kasih Jayani atas pertanyaannya. Saya persilakan boleh Pak Pur dulu atau Pak Kris dulu, saya lebih dulu, monggo. Pak Pur silakan. Oke. Saya dulu ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih. Untuk yang pertama, Mas Arif tadi ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kenapa kok virus Penyebarannya ini cepat. penyebarannya luar biasa? Jadi betul, saya punya grup epidemiologi di Gajah Mada. Kebetulan kami dan Pak Kris ini bodoh-bodoh, bodoh-bodoh alumnus Gajah Mada. Ini justru itulah yang membuat virus ini istimewa. Makanya saya mengatakan bahwa virus ini adalah smart virus. Satu hal yang paling harus kita pahami, virus ini adalah utamanya adalah kecepatan bermutasi. Yang kedua itu adalah kecepatan transmisi, mereplikasi dirinya gitu ya. Ini yang luar biasa. Dua hal itu dari internal virus sendiri. Memang iya, sementara yang sudah ditemukan, sudah dirilis semua para ahli mengatakan bahwa virus ini, patogen ini terdiri dari ikatan binding protein, cover by fat ya. Jadi 4 ikatan lemak yang kemudian di cover, pelindungnya itu lemak tipis. Jadi sebenarnya tidak salah juga ketika PHBS misalnya dengan cuci tangan dan lain sebagainya, pokoknya pakai sabun. Pada prinsipnya apapun yang bisa meluruhkan lemak itu dianggap bisa menjatuhkan si virus ini. Ini sesuatu yang sampai sekarang masih betul-betul masih menjadi pedoman. Yang berikutnya, sementara orang meyakinin itu bahwa penyebaran itu hanya melalui 2 hal, yaitu kontak langsung dan droplet. Saya meyakini, saya percaya beberapa dokter di Indonesia, dokter paru, bahkan rilis WHO juga, kalau nggak salah di covid.go.id juga sudah disebutkan. Yang ketiga ini yang berbahaya, bahwa penularannya atau transmisinya itu sudah bisa melalui udara. Tetapi bukan udara bebas, tapi adalah udara, ya bukan udara terbuka, tapi udara pada satu ruangan tertentu, pada jarak tertentu. Dan saya meyakini itu karena salah satu sebagai anggota gugus tugas, saya juga mencermati itu, bahkan melakukan wawancara begitu pada awal terpapar ya, itu saya tidak menyebut nama orang, tetapi dia adalah perempuan. Kemudian dia pergi ke Jogja, pulang balik ke Malang, dia kemudian kena gejala ya. Jadi menimbulkan gejala yang memang betul-betul seperti COVID. Mirip COVID gitu ya. Ya sesak napas, ya batuk. Paling utama adalah sesak napasnya itu yang berbahaya. Setelah kita anamnesa atau kita diagnosa, ternyata anak ini nggak pernah loh berpegangan, bersalaman, dan lain sebagainya. Tapi yang dia yakini tahu, dia memang berjalan-jalan ke Borobudur, dan berjalan ke Malioboro Mall, juga dia menyaksikan yang di emperan Malioboro, musik-musik itu. Nah, dia ada di situ. Artinya apa? Kalau sudah melihat ini, artinya asumsi bahwa penularan tidak hanya 2 hal tadi, droplet tadi, atau kontak langsung, tetapi juga ditambah dengan airborne melalui udara, itu hampir sepenuhnya benar. Dan saya meyakini itu. Tidak mungkin kalau hanya droplet pada titik tertentu, kemudian penularannya semasif ini. Nggak mungkin. Ini logika awal saja. Logika awam. Jadi nggak perlu ilmu yang muluk-muluk begitu. Kebetulan memang iyalah ilmu kami adalah tentang penyebaran penyakit ya. Penyebaran penyakit. Nah itu yang harus kita pahami. Makanya kecepatan transmisi ini ke seluruh dunia, ini yang menjadi musuh utama. Sangat luar biasa. Sangat cepat. Sehingga itu barangkali bisa menjawab pertanyaan Mas atau Adik Arif tadi. Jadi poinnya adalah sudah 3 hal yang harus kita waspadai. Tidak ada salahnya, yaitu kontak langsung, kemudian droplet dari batuk, bersin, bicara, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah airborne atau melalui udara pada jarak dan ruangan tertentu ya, tidak pada udara terbuka. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi tentang kesiapsiagaan terkait dengan orang miskin baru ya, orang miskin baru. Jadi begini, memang betul yang jadi masalah itu sekarang adalah masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Kalau kita bicara dampak, siapa sih yang sekarang tidak terdampak?
semua level, mulai dari golongan miskin sampai golongan atas ya pasti terdampak ini semuanya. Tapi yang sudah berjalan sekarang, memang betul sebelum COVID kita sudah punya data. Kalau dulu disebut data terpadu itu, kalau sekarang di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang muaranya, yang induknya itu ada di Kementerian Sosial yang kemudian sampai kepada Dinas Sosial di kabupaten kota. Jadi di situ sudah ada data tunggal sebenarnya. Data tunggal yang mencakup semua yang mendapatkan bantuan, mulai Rastra, misalnya Rastra itu yang beras yang nasional, Rasda yang beras miskin tapi yang di-cover oleh APBD. Kemudian ada BPNT, bantuan pangan non tunai itu. Kemudian juga ada PKH misalnya ya, yang dari Kementerian Sosial. Semuanya data basis sudah ada. Nah, pertanyaannya memang betul, sekarang ini yang kita sasar, semua bantuan itu adalah non mereka-mereka itu. Non DTKS, jadi non data terpadu kesejahteraan sosial. Yang karena dampak COVID ini sudah sangat meluas. Ini yang kita lakukan sekarang adalah mendata. Memang saya juga, kalau di Kota Malang, hampir semua OPD itu yang mempunyai anggaran yang nanti akan dirasionalisasi, barangkali nanti Bapak itu bisa bicara, itu mendata. Misalnya contoh saja, kalau di Dinas Sosial pastilah mendata yang di luar DTKS yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari Kopindak, misalnya Koperasi Perdagangan dan Industri, itu juga mendata para PKL, ya, para PKL yang sudah kena kena dampak terkait dengan ini. Kemudian yang berikutnya lagi ada Dispora Par bahkan, Porapar maksudnya bukan Dispora, Porapar ya, Porapar. Pariwisata dan olahraga itu juga mendata orang-orang pelaku seni dan lain sebagainya, para olahragawan yang terkena dampak gitu. Kemudian yang berikutnya juga bahkan dari Dignas. Dignas juga begitu, mendata para pedagang di sekitar sekolahan. Cuman begini, saya ingin menyampaikan di tingkat kelurahan, apa yang sudah didata ini masih belum cukup. It's not enough gitu ya. Karena tiap hari, tiap saat kami RW ada 13 RW dan 95 RT di wilayah saya, itu selalu mengajukan nama-nama baru. Bahwa ini Pak terdampak dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita koordinasikan. Ada jelas rasionalisasi terhadap semua anggaran yang di pemerintah kota, dan itu juga diperkuat oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kalau nggak salah minimal 50% dari semua apa yang dianggarkan di semua unit kerja atau OPD itu harus digunakan untuk penanganan COVID ini. Itu sudah clear ya, sudah clear. Hanya yang saya ingin sampaikan bahwa pertama ada selalu tambahan-tambahan terhadap orang yang terdampak itu, yang maju ke kelurahan melalui RW, RT bahkan datang sendiri. Yang kedua, data masing-masing yang sudah didata oleh berbagai OPD tadi berpotensi untuk tumpang tindih. Ini yang cukup merepotkan kami di lapangan. Merepotkan kami di lapangan, sehingga ini perlu betul-betul kuncinya adalah disinkronisasi dan integrasi data. Yang berikutnya tentang upaya yang kami lakukan adalah terkait dengan kepedulian sosial. Jadi kita juga, kalau kemarin memang ada SE Wali Kota, di mana dihimbau para pelaku usaha yang masih eksis, yang masih dampaknya barangkali tidak begitu besar seperti masyarakat kebanyakan, itu diminta untuk bisa memberikan kontribusi. Tapi ternyata dimanfaatkan oleh para orang-orang nggak bertanggung jawab itu, kemudian SE itu dicabut. Saya setuju. Ini sangat rawan, ini sangat mengkhawatirkan kalau itu yang dilakukan, sehingga kita menghimpun pada wilayah masing-masing. Seperti contoh kemarin misalnya di salah satu wilayah kami, itu para pelaku usaha yang masih eksis itu mengumpulkan anggaran, mengumpulkan dana, kemudian dibagikan sembako pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga sudah banyak yang turun. Hari ini kami menerima 120 paket sembako dari Sabilillah misalnya. Ini menyebut saja nggak apa-apa. Itu untuk kita bagikan pada non-DTKS tadi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kepedulian dari masyarakat sekitar, ini memang kita perlukan. Yang terakhir, yang menjawab kalau nanti tentang lumbung pangan di desa dan lain sebagainya, ini yang cukup mengkhawatirkan. Pertanyaan yang utama adalah sampai kapan COVID ini akan terus berlangsung. Ya. Ini keyword-nya, sampai kapan COVID ini berlangsung. Saya sampaikan bahwa ini kalau penanganannya betul, kata Pak Kris tadi, penuh keraguan, makanya terus ini akan berlangsung.
Ya, 14 hari selesai, tapi yang kena di 14 hari akan bertambah 14 hari, bertambah 14 hari, setelah multiplier itu tidak akan selesai-selesai. Dan jujur saja, lockdown parsial pada tataran wilayah, pada tataran daerah, itu juga tidak mengatasi persoalan sekarang ini. Sekarang, karena memang sudah kadung bubrah bahasanya. Saya sepakat itu, sudah kadung bubrah. Kita sekarang sudah katakan lockdown di Surabaya, area Surabaya Raya. Sebentar lagi kita sudah siapkan, bahkan Malang, Pak Wali Kota sebenarnya dari awal sudah punya analisis bahwa ini akan menyebar luar biasa. Maka dia selalu mengajukan lockdown, kalau istilah Indonesia PSBB tadi. Apalah narasinya, yang penting sudah mengajukan PSBB, tapi salah satu indikator dari Permenkes itu tidak terpenuhi. Misalnya dengan jumlah positif yang grafisnya naiknya nggak signifikan katanya. Tetapi sebenarnya signifikan atau tidak terhadap jumlah tadi, ini juga tergantung pada screeningnya, pada pengetesannya. Bila pengetesannya terbatas, ya nggak mungkin kita juga mengcover sebanyak orang kan. Ini logika-logika, mohon maaf, yang harus kita pahami, sehingga sebenarnya banyak respon dari pejabat daerah yang sudah luar biasa, tetapi tidak didukung oleh karena ini juga harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh kebijakan yang di atasnya. Ini jadi menjawab pertanyaan lumbung desa, memang betul. Beberapa sudah ada kelembagaan di kita, kalau di kelurahan itu disebut sebagai kelurahan tangguh COVID-19 nanti, bahasanya gitu narasinya. Tapi kalau di desa ya pasti akan ada juga yang tangguh di tingkat desa, yang kemudian lumbung pangan desa harus ditegakkan. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Kalau ini betul-betul terjadi terus-menerus, kita tahu bahwa swasembada pangan kita juga gagal kan sebenarnya. Jika masih banyak sebenarnya beras kita, makanan utama kita masih impor. Sekarang kita nggak mungkin impor dari mana. Semuanya juga kena masalah. Vietnam pun tidak akan melepaskan berasnya untuk diekspor. Tidak mungkin. Nah ini juga ada masalah-masalah yang ke depan barangkali memang perlu kesiapsiagaan kita semuanya. Termasuk memanfaatkan semua lahan dan lain sebagainya. Tapi at least paling tidak dengan apa yang sudah dilakukan langkah-langkah tadi, moga-moga ya bisa mengatasi sedikit banyak. Tetapi sepakat bahwa ini diperlukan sinkronisasi, koordinasi, integrasi itu. Yang terakhir tentu saja sinergi. Tanpa itu nonsen gitu ya. Bullshit lah bahasanya begitu. Kira-kira begitu Pak Moderator, matur suwun. Halo? Lu moderator. Moderatornya tidak online itu. Ali masih mute. Maaf Pak, tadi saya unmute. Oke, boleh silakan Pak Kris untuk menambahkan atau melengkapi dari sebenarnya tidak melengkapi karena memang sudah lengkap ya. Saya ada perspektif tersendiri bahwa langkah-langkah antisipatif pemerintah itu yang sangat kurang. Desain social safety net, jejaring pengaman sosial dampak COVID ini juga belum jelas siapa. Jadi klasifikasi orang itu tidak jelas juga. Misalnya diklasifikasikan orang dengan DTPS tadi, yang sudah jelas itu datanya fake, kemudian orang miskin baru kata Mada tadi, itu dengan apa mereka, kelas menengah yang turun menjadi orang miskin, orang dengan beban kehidupan yang berat karena adanya COVID ini, mereka, dan ini perlakuannya harus berbeda. Pemerintah secara gebiawiahnya, cicilannya perbankan gini, listrik gini. Tapi dalam prakteknya tidak itu. Tidak itu. 450 gratis. Masih bayar itu. Saya tanya, jika pada level pelaksana implementasi kebijakannya juga rumit. Karena memang kebijakannya terlalu makro dan tidak, mestinya harus pemerintah langkah antisipatif, harus kontingensi. Jika ini untuk level masyarakat seperti ini, kebijakannya ini untuk level masyarakat seperti ini, kebijakannya seperti ini. Kalau itu jelas, maka tangkapan pemerintah daerah juga bisa jelas. Ini. Mestinya sejak saat ini, pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk antisipatif terhadap dampak ekonomi dari kejadian COVID ini. Sehingga apa yang harus dilakukan, anggaran berapa yang harus disisihkan untuk pendataan baru itu harus ada. Dan konsekuensinya adalah bahwa misalnya pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, diberi kewenangan untuk melakukan penyeliaan data
scanning, melakukan konfirmasi data, sehingga keputusan benar-benar berada di pemerintah daerah. Daerah diberi keleluasaan untuk itu, sehingga nanti program bantuan yang turun ke daerah itu berdasarkan usulan antisipasi dari pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah tidak mampu, itu yang saya bayangkan seperti itu. Kalau data tidak ada, hanya umum sifatnya, cicilan kredit bisa dibebaskan sampai 6 bulan ke depan, itu tidak menyelesaikan masalah. Beberapa bank juga tidak mau. Karyawan kita mau digaji dengan apa kalau tidak ada kredit uang yang masuk, misalnya dengan alasan seperti itu. Sehingga ini yang tidak jelas kebijakan pemerintah itu membuat kebingungan. Ini saya punya tetangga tukang Grab itu, ya cicilannya tetap utuh. Cicilannya tetap utuh. Dia nggak ngerti harus bagaimana. Ini contoh sederhana saja kan, level pusat kita sudah mengeluarkan kebijakan bagus, tapi pada level bawahnya ternyata tidak apa-apa. Malah beberapa bank hanya menyampaikan kemudahan pembayaran tanpa harus datang. Bisa di supermarket, bisa melalui transfer bank, melalui e-banking, dan hanya itu saja yang dijelaskan. Pemotongannya tidak ada. Ini yang sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin turun. Padahal saat-saat seperti ini, saat-saat darurat seperti ini, hanya pemerintah yang menjadi tumpuan utama. Kalau pemerintah semakin kredibilitasnya semakin turun, kan, terutama pemerintah pusat maksud saya, pemerintah pusat kredibilitasnya semakin turun, ya ini juga menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi penanganan COVID ini. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Kris atas jawaban dan perspektif barunya. Saya persilakan karena kita masih punya lumayan waktunya, saya persilakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Ada yang Bapeda tadi? Bapeda ada dari Bapeda tadi. Menjelaskan dari perspektif Pak Bapeda, dijelaskan dari perspektif mungkin dari sisi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan? Dari Bapeda? Halo? Di sini sepertinya kok ini Pak. Sudah tidak ada mungkin live atau apa ya. Sudah live. Oke. Ya. Monggo lagi pertanyaan berikutnya. Baik, silakan saya ingin dengar roadmap-nya harus seperti apa. Baik, saya persilakan teman-teman untuk memberikan diskusi atau kita berdiskusi secara ini aja lah. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita berdiskusi saja bagaimana kemudian COVID ini tidak menjadi semakin buruk ke depan, terutama bagi pemerintahan desa yang menjadi benteng terakhir. Pak Ali, masuk Pak Ali. Oh iya, silakan. Ini si Anila dari Lamongan. Oh iya, silakan. Ini Pak, saya mau bertanya ke Pak. Ini ke pembahasan ke arah politik, pembahasan akal. Ini kira-kira dalam kondisi seperti ini, ke depan presiden itu bisa diimpeach atau tidak? Karena penanganan pembahasan agak nakal ya Pak, secara politik. Boleh, monggo. Siap. Oke, terima kasih Mas Aji. Kita tampung dulu apa langsung dijawab? Mungkin tampung dulu kalau ada lagi. Oke, kita masih punya 2 penanya lagi. Silakan bagi teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya atau berdiskusi. Oke, silakan. Saya Pak Ciptono dari Tuban. Pak Ciptono dari Tuban. Nggih, monggo Pak. Senior Pak Kris. Nggih. Saya alumni IP. Iya. Ya. Waktu Pak Imam Hidayat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang ada di basic ya, kami yang di desa, kami sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari panjenengan, dari beliaunya Gus Pur juga mungkin saya pernah mengalami menjadi seperti beliaunya, ngomong masyarakat, ngomong anak-anak, ngomong rakyat.
Jadi bagaimanapun juga kita yang pada di level bawah ini berkali-kali tadi dikatakan bahwa kepada beliau kita sebagai ujung-ujungnya nanti akan sebagai korban dari kebijakan. Karena ya sulitnya penyikapan-penyikapan yang dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita di desa ini adalah tampungan dari seluruh departemen yang ada di sistem pemerintahan kita sebagai sebuah negara demokrasi. Tentunya kalau dalam ini, terutama penyikapan dalam COVID-19, walaupun sekarang saya sudah tidak menjadi pelaku, dan pada waktu saya menjabat dulu belum pernah ada kejadian seperti ini. Ya alhamdulillah kita menghadapi zaman singkat-singkat ini kita. Iya betul. Kita juga zaman seperti ini kita ya alhamdulillah kita bisa belajar banyak untuk kembali kepada yang bisa. Dari awal saya pernah kemarin juga konferensi juga dengan teman-teman sosiologi Malang, karena saya juga menjadi anggota Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya. Teman-teman saya di sana banyak. Kemarin saya tertarik dengan cetusan salah satu dari pemateri, yaitu saya lupa namanya. Mereka menyebutkan ada istilah KIE. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi. Sebenarnya yang kurang dari sistem pemerintahan kita, ada kebijakan pemerintahan kita itu adalah itu dari awal. Seperti yang dikatakan Pak Kris tadi bahwa kita itu abe. Kalau dari bulan Januari awal Januari kita sudah melakukan penyikapan atau kebijakan yang notabene akan menjadikan kewaspadaan terhadap virus ini, tentunya tidak sampai seperti sekarang ini kita istilahnya barang kadung, katanya istilahnya Gus Pur atau Pak Kris tadi barang kadung. Jadi kita semakin susah untuk menyikapi masalah ini. Jadi terutama di edukasi, Pak, kami yang ada di masyarakat desa memang tidak menyadari bahwa sebagaimana berbahayanya virus ini. Kita abe, seakan-akan ini dianggap sebagai sebuah penyakit biasa seperti flu biasa, pilek biasa, yang notabene bisa diatasi dengan obat-obat sederhana dan sikap-sikap yang cuek, yang setiap hari mereka melakukan kegiatan. Walaupun toh pada akhirnya begitu ada kejadian, mereka akan kedandapan, cara kasarane wong desa nek ngarani kedandapan. Itu menghadapi ini semua, terutama pada pihak desa, perangkat desa dan sak piturute sampai kepada andanya, sampai kepada tingkat RT. Tapi alhamdulillah, Pak, kami melihat pada lingkungan kami ini dalam seluruh kecamatan, bahkan kecamatan sendiri sudah membentuk tim tugas sampai kepada tingkat desa. Jadi kewaspadaan kami yang ada di desa, kebetulan kami di pelosok desa, Pak, dari Kuban sekitar 23 kilo. Jadi sekitar pabrik semen, kami jauh dari kota. Tapi kesadaran masyarakat sudah mulai ada dan mereka sudah mulai paham apa sih virus ini, apa sih dampaknya. Karena ya itu tadi, karena mereka kalau memang sebelumnya mereka abe dan cuek, itu karena kurang adanya edukasi. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi itu yang perlu digalakkan sebenarnya jauh-jauh sebelumnya wabah ini menjadi lebih luas lagi. Dan dengan segala kearifan lokal kami di masyarakat desa bukan hanya secara medis teman-teman atau masyarakat itu melakukan suatu preventif atau pencegahan, tapi dengan kearifan lokal mereka juga melakukan hal-hal yang mungkin menjadi tradisi mereka seperti buju tulak. Mungkin kalau di desa sering, Pak, kalau ada wabah penyakit itu nggak tahu apa-apa itu ada buju tulak yang mereka membawa barang-barang kerjaan. Nah, tolak balak Pak Lurah. Tolak balak Pak Lurah, buju tulak dan lain sebagainya. Bahkan ini juga hampir semua desa melakukan itu. Nggak tahu itu adalah ikhtiar mereka. Paling tidak itu usaha mereka. Semoga kita berdoa aja semoga virus ini segera cabut dari bumi ini, Pak, terutama dari negara kita yang tercinta ini. Terima kasih para senior, terima kasih Pak Ali Rozikin. Mungkin kami dari Tuban bisa menyumbangkan saran itu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama teman-teman. Salam sama teman-teman yang ada pemerintahan. Iya, Pak. Nanti kita sampaikan. Terima kasih Pak Ciptono atas tanggapan atau perspektif barunya. Mungkin ada satu lagi ya, terakhir ya. Barangkali yang ingin ditanyakan.
Kalau nggak salah ya di situ ada Pak Pujiono dengan seragam disubnya ya. Ada Pak Pujiono Iya, 29. penting itu Pak Pujiono itu, di Zoom-nya. Silakan Pak Bagaimana Pujiono, menghalangi pemudik. barangkali ada tanggapan atau perspektif Pak Pujiono. bagaimana sih dari sisi transportasi atau mobilitas warga. Mohon maaf dulu, Pak, itu di unmute itu Pak. Mohon tolong ya. Kita nggak mic-nya Pak, gambar mic-nya disilang. Mic-nya di sudah. Oke. Sudah? Sudah. Sampun Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sering kali mendengar ada anjuran di rumah saja. Terus yang kedua, ada dari Pak Pur tadi mengatakan bahwa masyarakat kita tidak disiplin. Dalam artian kalau orang kaya itu di rumah aja tidak ada masalah. Akan tetapi kalau orang miskin penghasilannya pada hari ini mencari penghasilan untuk makan. Besok itu tiap hari seperti itu, yang dikatakan disiplin ini kurang disiplin ini saya kurang setuju. Apabila orang miskin betul-betul apa yang dikatakan oleh Pak Kris tadi bahwa ada lockdown sehingga orang miskin ini nggak sampai keluar rumah atau di rumah aja, hingga untuk biaya hidup sehari-hari ini tercukupi. Kenyataannya apa yang tadi dikatakan bahwa masyarakat itu belum disiplin karena apa? Karena faktor ekonomi. Itu yang paling utama. Yang kedua, yang kami perlu istilahnya cross check lagi berkaitan masalah RT. Ini seringkali pendataan ini ada istilah orang dekat atau orang yang paling disukai. Ini mohon seringkali seperti itu sehingga tidak tepat sasaran. Ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini seringkali salah sasaran. Justru orang yang betul-betul menerima bantuan untuk orang miskin ternyata tidak menerima, dan yang menerima justru orang yang istilahnya orang punya, ekonominya cukup lah untuk kehidupan sehari-harinya. Mohon kiranya Pak Pur selaku lurah yang ada di Malang, Purwodadi, mohon untuk pendataan ini betul-betul istilahnya kenyataan yang ada di lapangan sehingga tidak ada tendensi ini karena ada kedekatan dengan RT, ada istilahnya ada hubungan waktu kampanye dulu. Wah, ini aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo dipersilakan dari pemateri untuk menanggapi atau jawab pertanyaan. Pak Kris dulu apa? Ya, jangan ada dulu enggak apa-apa. Oh iya. Baik, oke. Kalau untuk yang politik nanti Pak Kris. Untuk yang politik. Baik, yang dari senior saya yang dari Tuban itu. Ya memang kalau bicara tentang KIE itu sebenarnya juga istilah yang sudah biasa kami gunakan. Kebetulan induk saya dulu kan di BKKBN, Pak Aryono Siono, orang Pacitan itu, yang notabene luar biasa gitu. Komunikasi, informasi, edukasi, kalau dalam istilah kami saya katakan pada level promotif tadi. Tugas-tugas kelurahan dan desa itu pada saat awal adalah level promotif. Jadi semua upaya termasuk KIE, ya termasuk KIE. Jadi sosialisasi, diseminasi, apapun yang sifatnya memberitahukan kepada masyarakat itu harus kita lakukan. Dan memang betul itu yang menjadi lemah. Karena juga kalau kita bicara informasi yang benar, yang informasi yang resmi misalnya dari sumber pemerintah misalnya, itu juga bertarung dari sumber-sumber yang lain, utamanya dari medsos lah, dari WA lah, kalau sekarang kita langsung WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang notabene saya sebut sebagai sebuah kendala yang saya sebut sebagai distorsi informasi. Itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, termasuk akhirnya di mindset masyarakat itu ada pemahaman bahwa yaitu bahwa virus ini tidak berbahaya dan lain sebagainya gitu.
Nah, ini yang menjadi lawan dari kita, selain pada proses penyampaian promotif tadi itu juga sudah sulit, tetapi juga melawan informasi-informasi bias dari media-media yang barangkali memang kebenarannya masih perlu kita ragukan. Saya katakan bahwa sekarang ini juga banyak muncul kan orang yang ngaku-ngaku ahli dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman dengan teman-teman UGM menyerang beliau gitu karena meremehkan, sangat meremehkan, mengaku ahli, tetapi ketika kita lihat jurnal-jurnal ilmiahnya nggak muncul gitu. Tapi sayangnya di blow up oleh media menjadi sangat terkenal. Saya nggak menyebut nama, tapi sekarang sudah dihantam kiri kanan. Barangkali teman-teman juga sudah tahu bahwa ini tidak benar. Jadi jangan berbicara seperti itu pada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul mempunyai persepsi yang salah. Yang berikutnya terkait tentang kedisiplinan tadi. Berkaitan dengan kedisiplinan ini memang juga itu tadi sebenarnya tidak langsung merujuk kepada kedisiplinan. Mungkin pada aspek budaya. Yang Pak Kris bilang wong biasa bersosialisasi, bersilaturahmi, kemudian tiba-tiba mereka harus berdiam diri di rumah karena keadaan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa secara apa istilahnya? Secara sosiologis, kalau senior saya di Tuban itu juga akan sangat susah. Contohnya begini, kenapa kita menyebutnya sebagai sebuah kedisiplinan gitu? Karena belum menyangkut pada masalah ekonomi, belum menyangkut. Ini adalah misalnya klaster yang terjadi di Tulungagung, misalnya contoh ya. Ini kan juga jamaah. Karena iya ada tahlilan kan, ada tahlilan dan lain sebagainya. Tetapi saya agak memahami kalau klaster di Tulungagung itu karena ketidaktahuan bahwa ada salah satu orang yang ternyata sebenarnya positif tetapi silent carrier atau OTG, orang tanpa gejala, sehingga kemudian menyebar menjadi klaster yang sudah sangat luar biasa. Yang berikutnya kasus Singosari misalnya. Kasus Singosari sudah tahu positif pun dia masih kemana-mana gitu ya. Nah, ini kesadaran yang saya sebut sebagai bentuk kedisiplinan juga gitu, bentuk kedisiplinan. Makanya kalau kita berbicara kemudian pada level masyarakat, tetapkan itu dengan aturan tadi yang dibilang Pak Kris tadi, sehingga kewajiban pemerintah berdasarkan undang-undang tidak peduli miskin kaya adalah mencukupi kebutuhan dasarnya. Yang kalau istilah kami di epidemiologi adalah kebutuhan basal manusia. Yang kemudian sekarang ini sudah cair untuk, tapi bagian DTKS Pak Kris, itu DTKS, baru DTKS 600.000 itu ya, 600.000 per bulan itu. 600.000 per bulan itu asumsinya adalah kebutuhan basal paling dasar lah dari mempertahankan hidup manusia gitu. Tapi ilmunya tinggi tentang nutrisi soalnya, enggak usah kita bahas itu. Nah, itu di situ. Terus terkait juga tentang data. Ya, betul, saya sepakat. Data tentang orang miskin ini kan case sensitif. Batas kemiskinan ditetapkan. Saya bicara bisa banyak karena kebetulan saya udah data berpuluh-puluh tahun tentang, kalau dulu bahasa kami yang menjadi rujukan produknya Pak Haryono Suyono disebut prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2. Dan itu hampir tidak terbantahkan sebenarnya pada saat itu karena juga melibatkan para pakar, para ahli, sosiolog dan lain sebagainya. Itu case sensitif. Garis batas, katakanlah begitu ya, garis batas naik dan turunnya gitu dari borderline untuk menentukan ini miskin dan tidak itu sensitif. Misalnya pendapatan di bawah, anggap aja paling rendah misalnya $100 per bulan misalnya. Itu kalau dinaikkan sedikit saja atau diturunkan sedikit saja, itu luar biasa jumlah jutaan orang yang menjadi tidak miskin atau bahkan jutaan orang yang menjadi miskin. Naik dan turunnya ini. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang disebut Pak Kris tadi tentang ini, sebenarnya kita sudah melakukan apa yang disebut protap verifali, verifikasi dan validasi. Itu melibatkan, kalau di dinas sosial ada namanya apa, Poskesos ya, pusat kesejahteraan sosial, di setiap kelurahan itu ada, atau desa itu ada satu. Dan ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi dan harus mutlak bekerja sama dengan RW/RT. Saya sepakat, banyak sekali kasus itu yang sifatnya subjektif. Kalau usulan murni dari RT/RW itu tadi kata Pak Disub tadi itu ya isi pokoknya koncoku ya tak masukkan dan lain sebagainya. Itu fakta. Kita akui itu fakta. Makanya verifikasi dan validasi tadi ini harus betul-betul sinkron dan ujungnya kebijakan itu adalah di tingkat kelurahan untuk kita lakukan desk gitu untuk menentukan bahwa ini layak atau tidak layak. Tapi sekali lagi berbicara tentang dampak COVID ini campur baur luar biasa. Seperti disampaikan, banyak sekali orang-orang
miskin baru yang jatuh pada pada keadaan yang memang membutuhkan bantuan. Makanya kalau berdasarkan aturan, ya, berdasarkan undang-undang, sebenarnya kalau dikatakan sebagai PSBB, maka kebutuhan dari masyarakat harus terpenuhi. Karantina wilayah dalam skala besar itu kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi, kebutuhan dasarnya ya. Kira-kira itu ya jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Pur atas tanggapan dan jawabannya. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab seperti perspektif politik atau apa. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak. Silakan. Jadi saya menegaskan kembali bahwa masyarakat seperti tadi yang setiap hari harus bekerja dan mendapatkan uang dari pekerjaan itu, misalnya tukang sayur keliling lah, mau tidak mau setiap hari harus keluar rumah. Mengapa demikian? Karena jaminan dari pemerintah yang juga tidak tegas. Karena pilihan kebijakan hanya PSBB, maka belum ada kewajiban pemerintah untuk menanggung seluruh kehidupan. Baru dibatasi, bukan dilarang. Nah, ini kan beda lagi, baru dibatasi. Tapi kalau sudah lockdown, karantina wilayah, itu totally aktivitas masyarakat berhenti dan kewajiban pemerintah untuk memberi bantuan kebutuhan dasar dan penduduk ya, kebutuhan dasar penduduk dan ternak. Itu kalau pemerintah tegas berani ke situ, ya saya kira masyarakat akan manut ya. Masyarakat akan manut. Tetapi karena baru PSBB, baru pembatasan. Pembatasan itu kan bermakna dari yang banyak jadi sedikit itu sudah dibatasi namanya. Dari yang tadinya keluyuran kemana-mana dibatasi. Tapi tetap keluyurannya tetap. Karena tidak ada jaminan. Inilah yang menurut saya ketidaktegasan pemerintah pusat, ini yang membuat masyarakat juga kebingungan sendiri sikapnya. Seperti tadi, katanya cicilan perbankan dihapus sampai dengan 6 bulan ke depan. Nyatanya prakteknya tidak. Saya kemarin cicilan bulan ini bagi Grab depan rumah saya ternyata masih nyicil juga. Ini contoh yang padahal pemerintah sudah mengumumkan itu. Ini soal kredibilitas pemerintah di dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Semakin tidak bisa dipercaya, maka masyarakat semakin seenaknya sendiri. Gimana mau tidak ke pasar? Kalau nggak ke pasar saya nggak makan. Dan seterusnya. Alasannya ke situ. Tapi kalau pemerintah mengunci wilayah hanya untuk beberapa saat, kunci wilayah terakhir korban, tapi karena memang sudah kadung amburadul ini agak susah juga ini. Karena sudah kadung telat. Ini makanya serba sulit. Apapun pilihan kebijakan pemerintah agak sulit. Gubernur DKI saja sambat bahwa saat ini baru bulan Maret 50% anggaran dari 89 triliun itu sudah habis untuk operasional COVID. Itu artinya secara tidak langsung itu keluh kesah. Nah, itu apalagi pemerintah pusat yang menangani seluruh Indonesia. Nah, ini contoh. Ini contoh yang paling sederhana. Secara tidak sadar atau di bawah alam sadarnya, Pak Anies itu menyatakan kita sudah menghabiskan dana 50% dari total anggaran. Saya buka total anggarannya 88,9 atau berapa, hampir 88 triliun. Itu yang kemudian menjadi mencemaskan juga. Apalagi kalau keberlangsungan COVID ini semakin lama, maka akan semakin menghabiskan anggaran. Jadi kata kuncinya adalah ketegasan pemerintah untuk mengunci wilayah, mengunci antar wilayah dengan konsekuensi menjamin seluruh kehidupan baik binatang ternak maupun penduduk. Tidak ada pendataan lagi, tapi siapapun baik orang itu, yang penting penduduk, dia harus dijamin kehidupannya. Entah itu mereka mampu atau tidak mampu. Kalau yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu, nah itu tidak masalah, Tapi pemerintah harus tegas. Kemudian dalam perspektif politik agak susah ya mengimpit presiden itu. Mengimpit presiden itu harus melanggar undang-undang. Nah, sedangkan kebijakan itu tidak bisa dituntut.
pilihan kebijakan itu tidak bisa dituntut. Karena itu berdasarkan pertimbangan rasionalitas pengambil kebijakan. Sehingga tidak bisa, karena itu bukan kejahatan. Sehingga agak sulit. Kecuali memang melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar sumpah, kemudian bertindak tidak terhormat, dan seterusnya, itu baru bisa di-impeach. Nah, kecuali kalau beliau sendiri mengundurkan diri, karena tidak sanggup. Ya. Ini soal lain. Ini. Tapi kalau untuk meng-impeach itu berat. Meng-impeach itu berat. Harus disetujui oleh seluruh fraksi, minimal 2/3 dari fraksi yang ada di DPR. Nah, itu. Dan, 2/3 anggota DPR harus setuju. Dari samping fraksinya, anggota DPR yang 560 itu 2/3-nya harus setuju, kurang dari 1 dia tidak bisa. Agak berat memang meng-impeach presiden itu. Sehingga ya paling tidak hanya dipoyoki saja. Apalagi pernyataan beliaunya yang kemudian dibuat main-main adalah antara pulang kampung dan mudik yang kemudian menjadi mainan. Ini juga ini indikasi bahwa pemerintah juga bingung sebenarnya. Pemerintah bingung. Oleh karena itu, salah satu kekuatan, saya sepakat dengan Pak Ciptono tadi, modal sosial masyarakat desa, yaitu gotong royong. Modal sosial masyarakat desa, gotong royong, itulah yang penting untuk kita tegakkan kembali. Bahwa ketika pemerintah sudah amburadul begini, kita sendiri yang menghidupi. Saya sering berkata, desa itu tanpa pemerintahan tidak masalah. Mau langka gas, mau apa saja tidak masalah. Mau tidak ada listrik, mau tidak ada apa, tidak masalah. Desa tanpa negara tidak masalah. Tetapi negara tanpa desa bermasalah. Desa itu sudah sejak 400 sebelum Masehi. Dan itu Indonesia tidak ada di sana. Dan itu Indonesia tidak ada di sana. Indonesia itu baru terlibat beberapa saat terakhir ini. Dan desa tetap berfungsi sebagai sumber suplai tenaga kerja, sumber suplai makanan, sumber suplai bahan komoditas perdagangan. Itu di desa. Saya kira kalau di desa dikuati, nggak usah mendengar pemerintah. Desa membuat sendiri gotong royong masyarakat yang kuat, mengisolasi desanya, tidak usah ada orang luar masuk, saya kira itu nanti akan semakin banyak yang akan menyelamatkan Indonesia. Saya kira itu. Nah, jadi, monggo, Mas Ali. Monggo, Mas Ali. Monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris atas penjelasannya, sangat komprehensif ya. Baik, halo. Sebelum kita lanjut ke atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih dipertanyakan dari putus Mas. Mohon Mas Ali mohon dikontrol Mas Ali. Mas Ali. Mau pakai ini. Jaringan Pak Ali sedang jelek walaupun kami ada di satu ruangan, bersebelahan ruangannya. Ya, Mas Kamil. Dari Bapak Ibu mungkin barangkali masih ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada perbedaan pernyataan. Ini moderator lemparan ini. Monggo kami persilakan, apalagi masih ada Bapak Ibu. Ini sangat susah sekali jam terbang Pak Kris sama Gus Pur ini soalnya sudah melebihi presiden. Sekali selagi ada kesempatan. Mungkin dari mahasiswa mungkin. Karena saya pemantik ya. Jadi
yang berisiko tinggi itu sebenarnya di kota loh Mas, yang berisiko tinggi. Karena mudik sudah di stop betul, artinya mudik itu tegas sekali di dalam pelaksanaan mudik itu disuruh kembali betul. Dan kalau tegas itu sebenarnya juga bisa, masyarakat mendengarkannya juga bisa dan maklum aja. Tetapi masyarakat kota dengan mobilitas tinggi, katakanlah Malang, orang yang bekerja di Surabaya, zona merah, terus pulang lagi ke Malang itu gimana itu? Itu kan repot juga itu. Ini Pak Pur yang akan menjawab saya kira. Dan Pak Pujiono ini. Karena ini diskusi bebas ini. Ini kan menjadi rumit sekali Pak. Kalau desa-desa, di desa, itu tidak masalah. Mereka cukup tahu warganya siapa. Dan mereka bisa mengunci, mengisolasi diri, mengunci wilayah, dengan tetap kerjasama internal yang kuat, kerjasama dengan masyarakat, sesama masyarakat desa yang kuat. Tetapi bagaimana dengan kelurahan-kelurahan atau desa-desa di pinggiran kota yang bekerjanya di kota, sementara kota itu zona merah, dan mereka lalu lalang setiap saat. Bogor katakanlah misalnya, itu juga sangat berisiko tinggi. Kalau desa yang desa betul, ini yang ini langkah antisipasi apa saya kira yang penting. Apakah melarang bekerja sementara pemerintah tidak tegas tadi, tidak melockdown, tetapi hanya melakukan PSBB. Ini juga instrumen kebijakan yang tidak tepat, yang menyulitkan panjenengan yang berada di pemerintah daerah. Betul itu, saya merasakan betul. Ketika PSBB, itu orang yang kan hanya dilihat KTP. Oh panjenengan KTP-nya orang Malang, iya. Bekerja di Surabaya, iya. Padahal itu adalah potensi untuk menularkan yang luar biasa. Kalau betul-betul dilarang, perusahaannya dilarang, seluruhnya dilarang, dan ada mekanisme social safety net yang jelas dari pemerintah, maka itu yang penting untuk kita lakukan. Terhadap pengusaha bis yang bisnya tidak berjalan, terhadap sopir yang sopirnya tidak menjalankan bis, terhadap masyarakat semua tidak kerja karena lockdown, seperti apa mekanismenya. Kalau itu jelas semua, insya Allah pandemi ini akan segera turun. Gimana Mas Pur kira-kira? Baik, jadi begini, saya sangat sepakat dari awal yaitu bahasanya pemerintah itu agak lemot lah, abai begitu. Termasuk yang kita lagi perdebatkan terkait dengan ini masuk kategori mudik atau pulang kampung. Nah, itu ya. Existingnya sekarang di kami itu sudah banyak orang-orang dari epicentrum merah gitu. Merah. Artinya kalau katakanlah ada 2 atau 3 saja orang yang OTG dari epicentrum tadi, orang tanpa gejala, maka secara teori itu dalam 1 bulan dia bisa menularkan lebih dari 300 orang rata-rata ya. Rata-rata karena sosialisasi atau kontak sosial mereka kan gitu. Ini teorinya. Sehingga ketika itu dilakukan ragu-ragu pada saat pelarangan mudik itu jelas sudah terlambat menurut saya. Ya, tapi daripada tidak, better late than never. Paling tidak begini, itu tadi kembali ke ini bagian besarnya, bagaimana kita melandaikan kurva penyebaran, sementara yang sudah apakah dia OTG, kemudian PDP, bahkan positif pun kita tangani, kan gitu ya. Jadi simultan ini, pekerjaan kita simultan. Dan betul, memang mau tidak mau memutus rantai penyebaran itu caranya satu-satunya ya melockdown itu atau karantina wilayah. Walaupun sekarang istilahnya PSBB lah, mungkin bisa mengurangi sedikit. Itu tadi logikanya, bagaimana kita mengurangi atau melandaikan kurva penyebaran, sementara yang sudah ada, yang sudah PDP, positif, bahkan OTG, itu harus kita tangani dengan sangat-sangat baik. Kita harus ingat bahwa sekarang fasilitas-fasilitas kesehatan itu juga sudah kewalahan. Bahkan permintaan pemeriksaan itu juga sudah sangat-sangat overload gitu ya, overload. Apalagi kita tahu misalnya, kita juga masih menjadi pertentangan misalnya penggunaan rapid test gitu. Rapid test itu sebenarnya kalau menurut kami di epidemiologi itu sebenarnya cukup bagus untuk mengukur bagi mereka yang positif. Karena dia mengambilnya dari serum. Kalau kita bicara serum, darah artinya ya nanti akan ada leukositnya yang naik tinggi dan lain sebagainya. Artinya sel target yang diserang itu yang ada di paru-paru itu sudah sepsis atau sudah terinfeksi masif gitulah bahasanya, sehingga kemudian
pertarungan antara antibodi dengan COVID itu akan menjatuhkan sel darah leukosit gitu. Sehingga kalau itu tidak ditemukan di darah, artinya ya belum gitu, belum. Makanya kalau sudah ditemukan positifnya saya sebut sebagai real positif. Tapi kalau dia mengukur negatif, ya, kalau dia mengukur negatif, ini perspektif teman-teman juga, saya juga ya. Kalau mengukur negatif itu belum tentu. Bisa saja pertama sel target di paru-paru COVID-nya itu belum masif, belum merata. Sehingga dia belum sampai pada mengalir di serum lah, belum sampai pada darah. Kenapa itu diperlukan swab dan lain sebagainya, itu kebutuhannya. Sehingga tidak muncul apa yang kita sebut sebagai negatif false. Itu istilah epidemiologi. Jadi negatif palsu bahasanya, negatif palsu. Dan itu yang banyak terjadi. Kasus di Malang misalnya, klaster pertama, itu orang pertama yang dianggap ini meninggal kan ya, sudah dikuburkan. Tetapi hasilnya adalah negatif. Beliau sudah dikuburkan negatif. Tetapi kontak beliau ternyata kemudian dites yang kita tidak menyebut nama anak UB itu dinyatakan positif. Saya yakin, teman-teman yakin bahwa yang sudah meninggal tadi sebenarnya positif. Pengukurannya itu adalah karena ya disebut sebagai negatif false atau negatif palsu, negatif false. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita bicara tentang teknik pengambilan swab. Mohon maaf, saya menyaksikan sendiri, mendampingi sendiri. Swab itu kan harus diambil di belakang tenggorokan yang dalam, di nasofaring itu. Itu tidak boleh tersentuh oleh lidah, tidak boleh tersentuh oleh sekitarnya. Kalau tersentuh, hasilnya bias. Nah, ini juga butuh keahlian. Nah, apalagi, mohon maaf ya, tenaga medis itu juga manusia biasa. Ketika dia tahu bahwa ini mengambil sampel orang yang bersiko, walaupun memakai APD, kayak dia ya gemetar juga gitu. Makanya sebenarnya banyak juga hasil-hasil yang salah di situ. Hasil-hasil yang tidak akurat di situ. Makanya kita prognosis ya, bahasanya ke depan kayak apa, kita berharap ada sebuah uji yang katanya anak Indonesia yang berada di Amerika itu segera turun, yang akurasinya bisa lebih dari 95% misalnya, itu sangat bisa membantu kalau itu segera, tapi kapan? Yang kedua, kita bicara tentang vaksin juga. Vaksin sampai kapan juga kita juga nggak tahu nih munculnya. Sama seperti TBC yang airborne dulu kan vaksinnya ada, tetapi orang juga banyak sekali yang terkena. Nah, kita juga belum tahu. Bahkan pemain kelas dunia pun sudah berkubang luar biasa untuk menciptakan vaksin ini. Tapi paling cepat kan katanya 18 bulan. Selama 18 bulan itu sudah spreading-nya sudah luar biasa. Saya rasa itu akan sangat berat itu ya, akan sangat berat. Nah, sekarang tracing, bicara tracing, ini kembali ke masalah wilayah yang di kelurahan dan desa. Tracing ini kita juga nggak punya kapasitas dan kemampuan, keahlian untuk kemudian menganamnese atau menganalisa orang, mewawancara orang sampai sedetailnya dia berkontak dengan siapa saja, riwayat perjalanannya kayak apa dan lain sebagainya. Belum lagi masalah utama yang sekarang lagi diskursus juga di tingkat nasional. Banyak masyarakat berbohong. Iya, karena takut kalau diisolasi, sehingga dia tidak menceritakan keadaan sesungguhnya. Gitu. Banyak di media-media juga cerita. Jadi dia nggak cerita bahwa sesungguhnya dia kontak dengan ini dari mana gitu, tidak. Tapi kemudian ternyata setelah kemudian terkena, baru dia ngaku bahwa dia kontak dengan juga positif COVID-19. Misalnya seperti itu. Kasus yang di mana pasar besar, dekat pasar besar, itu OTG, itu juga, tapi dibantah oleh RT-nya. Tetapi sebenarnya kita harus terbuka tentang itu seharusnya. Ini juga berkaitan dengan disinformasi ya, dia harus terbuka. Kalau memang dia positif, dia harus disampaikan positif. Ya memang ada dampak sosialnya, tapi itu adalah tugas-tugas masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga lembaga kepemerintahan yang ada di desa atau kelurahan untuk bagaimana istilahnya membuat situasi kondusif lah. Kalau tidak, OTG dibiarkan berjalan. Klaster yang sekarang lagi terjadi di kami tadi, salah satunya adalah klaster Sukolilo. Yang sama dengan Pak Kris tadi di Pacitan ada, di saya ada. Malah pejabatnya ini produk dari klaster Sukolilo. Ini. Jadi saya bertambah 2 dari klaster. Iya. Nah kayak gitu. Jadi sementara kayak gitu, sebelum nanti istilahnya ada closing statement-nya. Matur suwun, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Pur
atas penjelasan dan tadi Pak Kris dan beberapa pemateri lainnya atau dari peserta lainnya. Saya kira mungkin di situ ada satu Bapak Lukman atau itu dari Flores ya? Pak Lukman Momere. Oh, ya, barangkali memberikan insight atau experience-nya dari di Indonesia. Bagaimana kondisi di sana? Ya. Iya. Pak Lukman, mohon tidak dimut, Pak. Iya. Nah, oke. Oke, Pak Lukman. Ya, jadi baik. Terima kasih. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah media ini memang memperkenalkan kita semua ya. Saya dari Flores, NTT, Maumere, Kabupaten Sika. Ya, saya orang tua dari dua anak sekaligus ya di Fakultas Ilmu Sosial Politik di Ilmu Pemerintahan. Ya, ada dua anak saya, yang satunya di bahasa Inggris, tapi alhamdulillah sudah selesai. Jadi anak saya ada 3 di UMM itu. Siap. Alhamdulillah. Baik. Kemarin saya dapat WA dari Pak Kamil ya kaitan dengan optimalisasi RT RW kopi piring. Halo? Iya. Ya. Jadi baik. Mohon maaf untuk Pak Ciptono untuk di-unmute ya, ada suara musik. Ya, jadi baik Pak. Ya, terus terang saja kita juga sering-sering di lapangan memang RT RW akhir-akhir ini ya memang ya selama ini ya RT RW ini memang luput dari perhatian pemerintah karena memang dia bukan lembaga pemerintah sepertinya, dia lembaga kemasyarakatan tapi dibentuk dan diakui oleh pemerintah keberadaannya. Perannya selama ini memang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga kalau negara dalam kondisi seperti ini baru mulai dioptimalkan. Ini yang banyak sekali RT RW kita juga ya sangat kecewa seperti itu. Tetapi ya mudah-mudahan dengan perhatian ini saya rasa RT RW juga sudah bisa semakin semangat ya. Terus terang kami di Flores di Maumere beberapa minggu yang lalu itu dihebohkan oleh KM Lambelu itu ya. Nah, KM Lambelu yang memuat penumpang ya 100 orang lebih, tetapi masyarakat demo menghendaki agar kapal itu tidak boleh sandar, ya, tidak boleh sandar. Oleh Pak Bupati menyikapi masalah tersebut juga menghendaki agar kapal Lambelu yang dari Makassar itu menghendaki supaya jangan berlabuh di Maumere. Tetapi para penumpangnya bersikeras untuk maunya ya kapal itu tetap sandar. Bahkan ada yang sudah terjun ke laut berenang, ya sehingga Pak Bupati mengambil kebijakan setelah bermusyawarah dengan Forkompinda agar kapal itu tetap sandar dengan catatan seluruh penumpangnya standby ikut komando untuk dikarantina di satu titik tertentu. Nah, terhadap kebijakan itu akhirnya kapal sandar dan para penumpangnya dikarantina di SCC dan rumah jabatan bupati. Rumah jabatan bupati. Nah, setelah sekian lama diadakan tes, rapid test, ya alhamdulillah sudah negatif ya, negatif. Walaupun pada akhirnya ada sekian puluh ABK Lambelu itu positif setelah dilakukan rapid test bukan rapid test tapi swab ya di Makassar, hasil swab di Makassar ABK-nya itu ada yang positif. Tetapi untuk penumpang ada 200-an lebih itu
ya sudah menjalani karantina secara terpusat dan sudah melewati pembinaan dari pemerintah, dan alhamdulillah pada hari Senin kemarin, ya Senin kemarin sudah dikeluarkan, sudah 14 hari. Nah, sementara di Sika ini ya alhamdulillah masih aman-aman saja, ya masih aman-aman saja sambil pemerintah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ya virus ini semakin hari ya semakin menurun trennya, dan pada akhirnya masyarakat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya kira seperti itu saja, Pak Kamil. Baik, terima kasih buat Pak Lukman atas pengalamannya dan sharing dari daerah yang sedang di sana. Kemudian saya kira cukup ya Bapak Ibu. Saya coba berusaha merangkum. Dari yang pertama tadi mengatakan bahwa dari para atau kelurahan itu adalah benteng terakhir, ya. Jadi benteng terakhir dari pengenangan COVID ini adalah dari desa dan kelurahan. Maka penting dari pemerintahan desa atau kelurahan itu memberikan semacam EKI tadi ya, KIE, Pak. KIE. Jadi ada komunikasi, informasi dan edukasi. Dan itu merupakan bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari paling kecil. Kemudian yang kedua, masyarakat di tingkat bawah, terutama di desa itu juga perlu menerapkan kedisiplinan yang tinggi. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan dari Pak Kris dan beberapa pemateri, Pak Pur juga, bahwa pemerintahan desa atau kelurahan itu mempunyai sumber daya yang sangat terbatas. Dan bisa jadi desa ini bukan pengambil kebijakan. Dan lagi-lagi desa atau kelurahan itu adalah korban dari top down, ya, dari kebijakan paling atas. Jadi desa ini juga mungkin agak susah untuk mengambil sebuah kebijakan, terutama tadi misalnya bagaimana menyikapi masyarakat yang istilah baru tadi, masyarakat miskin baru, ya, istilah dari Mbak Mada, itu bagaimana kemudian. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemerintah desa sudah melakukan verifikasi dan validasi, ya. Meskipun itu juga agak berat, tetapi secara tidak langsung itu juga sudah dilakukan, dan berharap bahwa verifikasi dan validasi itu akan membuat masyarakat masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kebijakan yang tepat guna. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya rangkum. Saya kira cukup, ya. Saya kira cukup, ya, Bapak Ibu. Cukup. Saya terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kris, Pak Pur, dan beberapa alumni seperti Pak Ciptono dan Bapak Wali seperti Pak Lukman, dan tadi ada dari Pak Pujiono dari Perhubungan. Saya kira akan membuat perspektif baru dan bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Dan terima kasih juga buat mahasiswa yang telah hadir dan ikut mendengarkan. Saya kira cukup, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, mau dipakai anak saya. Pak Ali, diskusi lagi kapan Pak Ali? Terima kasih Pak Pur, Pak Ciptono. Sama-sama. Nanti kalau ada lagi dikabari Pak Wali, kalau ada lagi dikabari saya. Pasti. Pak. Nanti akan kita share untuk memberikan pemahaman tadi lah, informasi, komunikasi dan edukasi, ya Pak, itu lebih penting, ya. Baik, terima kasih Pak Kamil. Ya. Kayaknya saya gak gelem dibuyari iki Mas Ali.
Saya kangen sama kampus. Saya sudah jarang ke sana. Pak Cip di Tuban nggih. Saya di Tuban, alumni 90. Oh, iya. Zamannya Pak Imam Hidayat saya masih di kampus 1. Tapi anak saya sekarang di sana di Fakultas Hukum. Saya di Fakultas Hukum nggih, Pak? Iya, saya S1 S2 di sana, sekarang juga S3 saya di sana. Saya masih sering ke kampus ya. Saya masih sering ke kampus ya. Oh, enggak, maksudnya sudah masih berkecimpung di level pemerintahan atau sudah purna? Saya pernah 2013 dilanjutkan sama Nyonya. Selesai 2019 kemarin, saya masuk lagi, mungkin ada perspektif baru dari masyarakat, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan. Saya sekarang ngajar Mas di Universitas Sunan Bonang. Oh, iya. Cuma salah sasaran. Saya orang pemerintahan, S2 Sosiologi, S3 Politik, tapi ngajarnya di Fakultas Hukum. Oh, malah semakin menambah ini Pak, menambah insight baru nanti. Jadi ada 3 rumpun yang mirip-mirip, akhirnya jadikan satu di hukum ya Pak. Siap. Nggih, Mas Ali. Monggo, kula pamit rumiyin. Nggih, saya juga nggih Pak, nggih. Terima kasih semuanya. Monggo. Ya, terima kasih. Si siapa itu Reno?